Akhirnya dicari tuh anak di mana, ada di mana sih Dek? Jadi tuh apa sih, dapur tuh ada posisi kulkas gitu, ada apa sih kayak space sedikit gitu kan. Kulkasnya jadi nggak terlalu nempel ke tembok gitu. Nggak rapet gitu ya? Nggak rapet. Tuh ada anaknya Bang. Nyelip di situ? Nyelip di kulkas. Pagi kan? Pagi dia turun mau masak ke dapur. Bener-bener deh. Kejadiannya nggak habis, maksudnya nggak nyampe pikiran ada kayak gitu. Itu anaknya ada di bawah wastafel lagi ngeringkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah mendatangkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat sepupunya nih dapat kiriman nih. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Dina. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan dapat kiriman ya, bukan kiriman yang enak-enak nih ya. Kiriman sesuatu lah yang merugikan bisa dibilang. Ini kalau boleh tahu kejadian tahun berapa nih? Tahun 2018. Oke, udah sekitar 6 tahun lalu berarti ya. Iya. Nah ini kenapa sih dikirim nih? Dia mau naik jabatan. Oh, dianya yang mau naik jabatan. Jadi kakak sepupu aku ini punya suaminya yang mau naik jabatan. Berarti kakak sepupunya cewek. Oh, kakak sepupu nih ya, berarti lebih tua lah ya. Iya. Ini berarti kerja di salah satu perusahaan yang pokoknya perusahaan bagus lah ya, benefit lah ya. Berarti ini bisa dibilang yang ngirim ini teman kerjanya. Iya. Oke, berarti lumayan seru nih ya kalau gini ya. Dimana ada orang iri, nggak suka dan akhirnya dikirimin kayak gitu hal-hal ya. Hal yang gitulah ya pokoknya lah ya. Nah ini boleh ceritain sedikit nggak nih? Dikirimannya kayak semacam apa sih nih? Keluarganya sakit kah atau gimana? Iya salah satunya itu. Terus ini tuh ngeganggu orang-orang di rumahnya. Jadi rumah yang tadinya biasa aja, akhirnya jadi serem. Bukan cuman buat ngegagalin dia naik jabatan. Iya. Kan biasanya kan kalau itu kan. Bukan itu aja, iya. Maksudnya anaknya sampai diumpetin. Fisik parah nih ya? Parah. Kacau sih. Berarti ditahan dulu nih Mbak ceritanya Mbak. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Dina, bisa simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi ini tuh kejadian tahun 2018. Sepupu itu suaminya mau naik pangkat gitu. Dia kan kerjanya posisinya ya awalnya karyawan biasa. Pokoknya di salah satu perusahaan yang enak lah gitu kan. Nah, tiba-tiba ada pengumuman kalau dirinya masuk sebagai kandidat yang bakalan dinaikin pangkat nih gitu kan. Udah, dia nyampein dong ke istrinya. Awalnya tuh rumah yang dia tempatin emang biasa aja. Itu biasa, bener-bener nggak ada gangguan atau keanehan-keanehan yang terjadi lah di rumah itulah gitu kan. Ini awalnya pas suaminya pulang. Suaminya jadi kerja itu di Jakarta dan pulang nih ke rumahnya nih. Maaf ya nggak bisa disebut gitu kan. Seminggu sekali dia pulang. Pas bawa berita itu pulang tuh ke rumah. Kondisi rumahnya dia itu emang pas banget depan di rumahnya itu jatuhnya masuk ke dalam halaman rumahnya sih, ada pohon nangka gitu, pohon nangka gede. Ya nggak, awalnya biasa aja, tiba-tiba pas malam-malamnya ini ada suara kayak cewek, kayak ketawa-ketawa gitu. Terus sepupu aku ini kan kayak yang suara apa sih gitu kan, berisik banget tuh, cewek-cewek pada ketawa gitu. Ya dia kan nggak ngerasa ada yang aneh gitu, maksudnya sama rumahnya yang gini kan. Kok kayaknya di ruang tamu. Keluarlah dia dari kamar,
nggak ada apa-apa gitu kan. Masuk lagi ke kamar, ada suara lagi kayak orang-orang pada ketawa gitu, cewek-cewek ketawa. Di ruang tamu? Iya, di ruang tamu. Oke. Nah akhirnya kayak dia bodoh gitu. Nah kedengerannya jadi tuh posisi pohon nangkanya ini ada di depan kamarnya dia, di jendela depannya gitu kan. Itu suaranya kenceng banget. Loh, kok pindah suaranya ke pohon nangka gitu. Udah kan malam itu kayak cuman baru suara si suaminya ini pamit lah kan, setelah itu dia balik lagi gitu ke kerjaannya setelah nyampein bahwa dia pengen dimasukin buat naik jabatan gitu kan. Akhirnya udah dia balik ke Jakarta. Ini kejadiannya bener-bener makin parah, setiap hari makin parah. Jadi orang yang kalau kita bertamu nih kan ke rumahnya dia, padahal dianya nggak ada, tapi orang yang datang ke rumahnya dia ini bilang dibukain pintu sama dia. Ada orang dalam? Ya dia, sepupu aku ini ngobrol biasa. Layaknya kayak orang ya normal gitu. Ya udah kan, tapi itu pertama gitu, ada yang kedatang kayak gitu sekali gitu kan. Terus kedua kalinya begitu, sampai akhirnya sering gitu. Nah dia kan kayak yang mulai risih ya. Kok gue nggak pernah ada di rumah kalau misalkan siang, anak-anak kan sekolah. Jadi sepupu ini jemput anaknya 2, jemput anak sekolah yang kedua ini gitu, cewek. Jadi tuh setiap anaknya sekolah dia pulang nih ke rumah ibunya gitu. Jadi nggak pulang ke rumahnya nih? Iya. Jadi kosong rumahnya bener? Kosong rumahnya. Nah akhirnya kan dia kayak apa sih gitu, emang iya apa di rumah gue kayak gitu, penasaran dong. Temennya nih sampai kayak disuruh, lu duluan aja deh ke rumah gue gitu. Ini posisi rumah pintunya dikunci. Lu duluan ya, nanti ke rumah gue nyusul, ini gue arah ke sana ya gitu. Si temennya ini datang ke rumah, dibukain pintu. Padahal dia belum nyampe rumah nih? Belum. Kak, lu udah sampai. Cuman gitu doang. Masuk, kata dia. Masuklah temennya ya kan. Nah kan namanya sepupu aku balik nih ya kan ke arah rumahnya. Nyampe dong dia, lah kok pintu rumah kebuka gitu. Kuncinya ada di dia tapi? Kuncinya ada di dia. Maksudnya kayak apa sih, siapa yang bukain lu? Temannya sampai nge-freeze ngeliatin kayak gitu kan, langsung ngeliat ke arah kamar karena posisi rumahnya dia itu kan kamar utamanya ya situ di depan ruang tamu itu kan. Iya. Sampai kayak ngeliat gitu. Lu bukannya tadi masuk? Gue baru sampai, kan gue bilang, lu duluan aja, gue OTW gitu kan. Akhirnya, ya udahlah kata dia gitu. Temennya kayak yang masih nggak percaya, tar dulu. Dia ngelongok gini ke kamar kan, kosong, nggak ada siapa-siapa. Nyerupain berarti ya? Iya, nyerupain. Nah, akhirnya nih, dia anaknya ulang tahun nih, yang cewek. Kan dia anaknya 2 nih, yang pertama cowok. Yang posisinya waktu itu masih kelas 1 SMP, si cowok, yang anak cowok ini, yang cewek ini SD. Gitu kan. Si anak ini kan ulang tahun di salah satu, pokoknya restoran cepat saji lah gitu ya. Ini kita kan saudara ngumpul di rumahnya gitu. Maksudnya biar perginya barengan gitu kan. Terus berangkat nih. Itu bener-bener yang posisi lengkap satu keluarganya dia. Tapi ada yang aneh. Anaknya diem aja. Yang cewek ini? Yang cewek. Yang ulang tahun. Kayak, kan sama gue tuh beda mobil gitu kan. Kayak gue juga ngeliat, ini anak sakit ya. Lu anak sakit, diajak bikin acara begini, kesian banget sih gitu kan. Enggak, mungkin dia ngantuk kali gitu, biarin nanti dia tidur di mobil, kata kakak sepupu gue gitu kan. Terus udahlah, sepanjang acara dia ulang tahun itu dia bener-bener diem aja, nggak ada ekspresi apapun. Dia cuma duduk yang
dengan mukanya yang pucat. Oh, pucat. Pucat. Oke. Ya kan makanya gue sempet bilang, ini anak sakit gitu kan. Sampai gue tanya, dia sakit. Cuman diliatin aja gue kayak gitu. Udah dong, akhirnya selesai nih acara. Ya gue kan karena namanya sepupu gitu kan, ya gue bantu-bantuin lah. Bawa kado-kadonya mereka gitu kan. Udah pulang, nyampe rumahnya. Akhirnya kakak sepupu gue ini naik ke atas tingkat sama suaminya sama anaknya. Di bawah tuh gue denger anaknya nangis. Yang cewek ini? Yang cewek. Oke. Mama, langsung gitu kan. Lah kenapa sih adek gitu kan? Kebetulan dia turun nih emaknya. Dek, kenapa gitu kan? Terus dia teriak dong, karena kan tadi dia naik ke atas sama suaminya sama anaknya gitu. Ya, si adek kenapa? Nggak ada adeknya. Lah, tadi bukan di atas. Nggak ada. Akhirnya turun. Tetep tuh denger suara anaknya nangis. Mama, gitu kan, teriak-teriak. Akhirnya dicari tuh anak di mana. Adek di mana sih, Dek? Jadi tuh apa sih, dapur tuh ada posisi kulkas gitu, ada apa sih kayak space sedikit gitu kan. Kulkasnya jadi nggak terlalu nempel ke tembok gitu. Nggak rapet gitu ya? Nggak rapet. Tuh ada anaknya, Bang. Nyelip di situ? Nyelip di kulkas. Mama. Nah, dia ngapain di sini? Ya masih kondisi nangis gitu ya. Mama, kok aku nggak diajak sih? Mama pergi. Kamu ngaco ya? Mama, aku ulang tahun. Kayak nangis yang kayak gitu kan. Aku ulang tahun tapi aku nggak diajak. Maknya langsung diam. Gimana sih dia nggak diajak? Nih, Ade lihat nih. Ini adik ulang tahun. Bukan, aku ditinggalin sama mama sendirian. Aku dari tadi mama jalan di kulkas, mama nggak denger. Maksudnya di samping kulkas, mama nggak denger. Berarti selama ulang tahun bukan dia itu? Bukan. Langsung lemes lah ibunya kan. Ade maksudnya gimana sih? Coba ceritain deh yang jelas. Mama tadi aku panggilin nggak denger. Mama jalan, aku ditinggalin. Ade itu ikut. Enggak mama, kata anaknya gitu. Nah terus ya kan karena posisinya gue di situ kan. Ade ngantuk ya. Ade sakit. Enggak tante. Aku emang ditinggalin dari tadi di situ. Kata anaknya itu, dia mau keluar dari samping kulkas itu nggak bisa. Dia udah teriak padahal katanya. Tapi nggak ada yang denger. Nggak ada yang denger. Akhirnya ya udahlah, maksudnya maknya kayak yang ya udah nanti kita ulang tahun lagi ya deh, cuman khusus keluarga aja. Akhirnya dibikin lagi lah tuh kan acara ulang tahun buat anaknya gitu. Nah ini posisinya suaminya kan nyaksiin anaknya ngomong begini nih, tapi suaminya nggak percaya, kayak nggak mungkin anak gue nggak ikut gitu kan. Ya udah, akhirnya suaminya balik lagi nih ke Jakarta gitu kan. Nah si istri ini kan di rumah sama anaknya doang, bertiga ya. Itu bener-bener kejadiannya yang buat gue aja sih bikin takut, karena rumah dia kan lumayan besar gitu kan. Di lantai atas itu kalau anaknya nggak tidur di atas kosong. Itu TV selalu nyala sendiri. Kayak gosokan aja sampai kecolok sendiri jadi nyala. Itu sampai ngebolongin baju. Bahaya begitu. Bahaya kan? Iya sampai kayak gitu, ada kejadian kayak gitu. Untungnya tuh selalu kayak tepat waktu dia selalu kayak naik gitu. Kok ada bau gosong gitu. Nggak taunya itu setrikanya, padahal itu dia nggak pernah yang namanya setrika baju gitu. Dia kalau mau setrika baju itu kayak yang nyuruh orang seminggu sekali. Iya, orang datang. Iya. Kan dia mikir, kok nih rumah gue makin hari makin banyak kejadian aneh kayak gitu kan. Nah, ceritanya pagi-pagi nih ada tukang sayur. Ada tukang sayur kayak biasa lah gitu kan namanya. Itu kan di komplek dia tinggalnya ya kan. Yur gitu kan. Keluarlah dia nih. Belanja ikan sama sayuran. Ikan itu dia taruh langsung ke kulkas. Kan posisi ikan yang di tukang sayur juga udah mati dong. Udah pas dia mau masak ikannya nggak ada. Tapi ikannya ada di kamar mandi. Ikannya jadi hidup.
Di bak gitu? Di bak. Berenang. Ya kan jadi dia mikir ya, kok aneh nih kata dia gitu. Cuman karena dia posisinya sendiri, nggak ada siapa-siapa buat diajak ngobrol gitu ya. Dia telepon gue lah, lu datang dong ke sini gitu kan, temenin gue sampai besok deh kata dia gitu. Kan posisi gue juga dulu waktu itu kayak yang kerja gue enak gitu, maksudnya bisa dari luar lah gitu, nggak harus di kantor gitu kan. Ya udah, akhirnya gue temenin tuh dia di rumahnya. Gue nginep itu tidur di atas kasur. Kalaupun gue jatuh istilahnya gitu ya kan, maksudnya kan gue berasa langsung bangun ya, gitu. Gue tidur nih malam samping dia. Kok kata gue dingin banget gitu, dingin. Pas gue melek, gue ada di bawah. Dipindahin. Sedangkan itu AC kan dingin banget gitu, gue sampai di ubin gue tidur. Cuman gue pikirnya gue jatuh kali. Cuman kan kalau orang jatuh kan pasti kebangun juga dong. Iya kan? Nah udah, gue nggak ngambil pusing lah. Mungkin gue jatuh gitu kan. Udah, gue mandi lah tuh pas bangun tidur paginya. Gue mandi seperti biasa. Gue ini kakak sepupu gue ada di dapur nih, lagi masak. Masak. Lu mau makan pagi kata dia. Iya mau. Makan apa? Apa aja. Terus dia dibikinin ini, nasi goreng. Untung nasi gorengnya belum gue makan. Dia pulang dari pasar dong. Yang masak siapa tadi? Nggak tahu. Buset. Sampai masak itu? Iya. Kedengeran itu suara masak? Iya kedengeran. Gila sih. Untung nasinya belum gue makan. Terus kata dia, kok lu bengong? Gue langsung juga ngeliatin ke dapur kan. Lu tadi masak tahu? Ini nasi goreng lu yang masakin. Nih, gue baru pulang dari pasar, kata dia gitu. Coba kata dia. Tapi nasinya bau basi. Tapi yang kan nasi basi itu biasanya basah ya. Ini kayak kering. Tapi kayak bau basi. Udah katanya nggak usah dimakan. Itu tuh lu nggak percaya sih kata dia gitu kan. Gue tuh kayak ngalamin hal-hal yang kayak gini nggak cuman 1 kali 2 kali. Temen gue aja sering katanya. Masa gue di rumah, padahal gue di rumah emak gue, kata dia gitu. Kan dia jadi yang aduh anjir, gue jadi makin males gitu tinggal di sini gitu kan. Dia cerita lah sama suaminya gitu kan. Ya ini ada kejadian kayak gini, si Dina tuh ada yang bikinin nasi goreng, bilangnya katanya gue yang masakin gitu kan. Padahal mah beneran bang, bukan dia. Dan dia juga baru masuk gitu, baru turun dari motor, gue denger. Itu kan gue juga bingung ya, maksudnya siapa gitu yang bikinin nasi goreng itu gitu. Setelah itu, udahlah gue gak mau lama-lama di rumah lu gitu kan. Males gue gitu. Udah. Gue sendiri nih kata dia, lu pulang. Iya gue pulang. Akhirnya dia sendiri. Setelah itu apa ya kata dia, gue ngalamin yang gue tidur tapi kayak gue tuh apa sih nggak nempel sama kasur gitu, kayak badan gue ringan banget gitu. Kayak terbang berarti. Iya, tapi pas gue melek gue ada di kasur, cuman kalau gue merem kayak bukan di kasur kata dia gitu. Kan namanya kita tidur gini, kata dia kalau diginiin nggak nyentuh kasur ini, kayak gue langsung ke bawah gitu tangan gue. Nah dia tuh udah nggak tahan kan sama kejadian-kejadian kayak gitu. Dicarilah ceritanya orang pinter sama dia nih. Orang pinter ini bilang, ibu bikin acara aja katanya gitu buat ngajiin rumah. Ya udah, akhirnya dia bikin lah tuh pengajian kan, ibu-ibu tapinya pengajiannya gitu. Terus kan tapi si orang pinter ini nggak ngomong kalau ada apa-apa, pokoknya cuma disaranin kayak gitu aja gitu kan. Ya udah, dibikinin lah pengajian. Udah selesai nih malamnya, selesai pengajian itu anaknya sampai bener-bener kayak di kopi banget, ada 2. Yang cewek apa yang cowok? Cewek. Oke, cewek. Adek, dua-duanya nengok.
Tapi si anaknya bilang nggak ngelihat ada anak kecil yang mirip sama dia ini. Oh, yang lihat cuma emaknya doang. Di kamar anaknya. Itu emaknya langsung, "Adek, nama ayah siapa?" Yang jawab yang anak yang aslinya. Langsung digendong sama dia, langsung turun ke bawah, masuk ke kamar emaknya tuh. Kan dia kayak, astaga, gue sampai diliatin hal-hal yang kayak gini. Padahal gue tadi habis pengajian loh, gitu kan. Ini belum nampakin aslinya gitu bang. Masih kayak yang menyerupai gitu kan. Nah, setelah dia udah, gue terbiasa akhirnya lah sama kejadian-kejadian yang kayak gini. Suaminya pulang nih, ada libur lama. Dari Jakarta kan, pulang ke rumahnya. Itu posisinya suaminya kayak yang tiduran main HP gitu kan, di kasur sama istrinya. Dia main HP udah itu. Terus ini kakak sepupu gue ini naruh HP ke kamar mandi. Nah setelah ke kamar mandi itu kan lama lah istilahnya gitu. Ini ada yang masuk, kakak sepupu lagi kan, dia tiduran. Tapi posisinya ngeliatin ke lakinya. Kayak cuman gitu, ngapain sih lu ngeliatin gue gitu kan. Senyum gitu. Udah kan kayak, udah lu istri gue gitu kan. Nah, jadi ada suara orang jalan juga nih dari tangga gitu kan. Kayak mau buka kamar lagi, dia langsung nengok kan. Pertama ke pintu, istrinya nih yang masuk. Langsung nengok ke samping begini, nggak ada orangnya. Wah, barusan tiduran itu. Lu ngapain? Kok ngapain? Gue habis dari kamar mandi, kata dia. Tadi lu di sini. Gue baru naik. Terus si suaminya yang diginiin sama istrinya, rasain lo ya. Lo nggak percaya kan apa yang gue bilang? Ini kejadian ini tuh semua terjadi setelah lu bawa kabar kalau lu pengen naik jabatan. Akhirnya lakinya percaya tuh. Sering ada yang nyerupain gitu. Nah, lakinya kan ini libur lama nih. Akhirnya anaknya tuh disunat yang cowok. Disunat yang cowok. Abis disunat nggak langsung bikin acara tapinya. Acaranya nanti gitu. Pokoknya ini dalam seminggu ini kan ada dia gitu kan. Nah, anaknya disunat itu udah sunat kayak orang biasa lah gitu. Ya kan anak sunat itu, maksudnya anak disunat itu ngerasain sakit gitu ya kan. Dia masih nangis-nangis gitu. Masih nangis-nangis. Mama, ayah gitu-gitu. Tiba-tiba kayak yang langsung diem gitu. Dan pikiran kakak sepupu itu, tuh anak diem karena udah mungkin ngerasa udah biasa kali gitu dengan rasa sakitnya gitu, ya udah didiemin gitu kan. Itu tidurnya di posisinya di kamarnya dia bang, bertiga gitu. Nah akhirnya udahlah pagi kan, pagi dia turun mau masak ke dapur, bener-bener deh kejadiannya nggak habis, maksudnya nggak nyampe pikiran ada kayak gitu. Itu anaknya ada di bawah wastafel lagi ngeringkuk. Tapi wastafelnya ketutup bawahnya? Iya, pakai gorden gitu. Iya. Tapi ini posisinya kebuka gordennya, itu ada anaknya lagi begini. Itu mukanya dia pucet banget. Anaknya sampai juga, "Mama, aku kesakitan mah," gitu. Lah, abang ngapain di bawah situ? Kan kata mama semalam aku suruh keluar. Padahal posisinya maknya tidur. Iya, tadi barengan tidur bertiga. Iya. Maknya nggak ngomong kayak gitu. Itu anaknya ada di bawah wastafel. Semalaman di situ? Semalaman, katanya disuruh tidur di situ sama emaknya. Iya. Emaknya langsung lari ke atas, nggak ngurusin anaknya dulu. Lari ke atas, karena kan posisinya anaknya juga tidur kan. Iya. Nggak ada bang. Suaminya bangun, kaget dengar ngomong begitu. Langsung lari ke bawah, gituin anaknya.
Dia bilang katanya semalam mama suruh tidur di bawah. Ya kan suaminya juga tahu dong tidur bertiga. Nggak tahu siapa yang nyuruh gitu kan. Bawa wastafel semalaman. Iya. Habis sunat lagi. Iya. Ih. Makanya itu kayak maksudnya nggak bisa dipikir deh gitu ya, nggak habis pikir kok bisa kejadian kayak gitu gitu kan. Nah suaminya nih kayak yang ini udah keterlaluan sampai anak gue terus yang jadi korbannya gitu kan. Kok bisa anak gue yang diginiin gitu. Ini ulahnya siapa sih gitu kan. Sebelumnya rumah gue juga biasa-biasa aja, aman-aman aja. Akhirnya mereka berdua kayak nemuin ustadz gitu. Dia akhirnya disuruh datang ke rumahnya. Karena orang pintar yang kemarin nggak ngasih tahu ada apa gitu kan. Jadi dipanggil nih yang baru lagi. Pas baru datang, ngelihatnya langsung ke pohon nangka itu. Terus masuk ke rumah, semua diliatin, dia disuruh duduk begini ya kan, ngobrol gitu. Dia bilang, kamu ada urusan apa katanya sama temen kamu di kantor. Langsung ngomong begitu nih, iya, Ustaz. To the point aja dia gitu. Saya nggak ada urusan apa-apa Pak, katanya gitu. Dia marah sama kamu. Marahnya, saya nggak punya salah apa-apa katanya gitu kan. Tapi mungkin ya Pak, saya kan masuk salah satu kandidat yang buat dinaikin jabatan. Jadi kayak ada yang nggak suka kali ya sama saya. Mungkin kata Pak Ustadz itu gitu kan. Saya cuman mau bilang dia ngirimin sesuatu ke sini. Itu banyak Bang, sosok yang dikirim itu banyak. Buat ngecelakain si lakinya ini. Oh, tujuannya ke lakinya. Iya. Tapi kan karena lakinya nggak pernah di rumah, di Jakarta terus, jadi nggak pernah ke dia. Iya, jadi kena ke anaknya nih sama istrinya. Iya. Oh gitu kan. Iya, kata si Pak Ustadz ini gitu. Ya udah, kamu intinya jangan pernah ngomong sembarangan lah, diingetin gitu kan hal-hal baik yang harus dia lakuin. Oh iya, kata dia gitu. Nah, sampai nih di bulan penetapan buat kenaikan jabatan itu. Naiklah akhirnya dia tuh dapet tuh emang. Itu hari pertama itu langsung ada kejadian istrinya muntah darah yang nggak berhenti beneran gue sampai akhirnya dia masuk ke rumah sakit kan. Nah kan anaknya nggak ada yang jaga nih. Akhirnya dia lah jagain kan di rumah. Si istri ini yang jagain orang tuanya. Nah dia tuh di rumah bertiga-tigaan sama anaknya. Tahu nggak apa yang terjadi Bang? Istrinya pulang ngomongnya. Katanya, aku pulang ya. Aku capek di rumah sakit terus. Ya kan suaminya juga kalau istrinya pulang kan dijemput. Iya. Gak mungkin tiba-tiba begitu. Aku capek katanya. Aku pulang aja. Dia nggak langsung ngegubris omongannya, malah diliatin dan dia mundur kan. Masuk langsung ke kamar. Masuk ke kamar, suaminya ngelongok gitu, ada. Lagi duduk di kasur gitu kan. Mainin rambut gini. Sampai dia ngomong, masuk. Enggak, gue gak mau masuk. Lu bukan istri gue. Digituin. Masuk. Gitu. Akhirnya masuk. Kenapa? Lu mau ngapain? Mau gangguin rumah tangga gue? Gak usah. Jangan gangguin anak-anak gue. Lu itu harusnya gak naik jabatan. Ngomong begitu? Disebut nama yang ngirimnya. Oh. Harusnya si A yang
Naik jabatan. Naik jabatan. Karena lu udah naik jabatan, lu dan keluarga lu harus sakit dan menderita. Terus cewek itu kayak yang gini-gini lagi, keluar rumah, itu dapat telepon langsung. Si istrinya muntah-muntah darah lagi, nggak berhenti-berhenti. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Sampai yang harus transfusi darah gitu kan. Karena emang udah pucet banget. Itu kan dia keluar tuh posisinya ya. Dikejar, nggak ada. Tiba-tiba hilang aja itu? Tiba-tiba hilang. Kalaupun dia keluar kompleknya itu masih kelihatan dong. Oh kan dia datang di situ nggak ada kendaraannya. Jalan kaki dia. Iya berarti kan jalan kaki dong. Ya kan itu nggak ada. Ya udah, akhirnya dia ngurusin istrinya, anaknya dititipin kan ke keluarga yang lain. Dia telepon gue, Din, lu bisa nggak temenin gue? Temenin ngapain? Temenin gue pulang. Nah lu kenapa gue jadi nemenin lu pulang gitu kan? Awalnya kayak gue itu nggak mau. Kan lu maksudnya lakinya dia gitu kan? Gue nggak enak lo, takutnya ada apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa, nanti lu temenin gue dulu. Ya udah, akhirnya gue temenin lah mau nggak mau. Kenapa sih lu? Gue takut, kata dia. Gue takut ada kejadian di rumah. Aduh, rumah lu ya? Gue juga bingung, gue bilang. Itu kenapa sih? Itu temen kantor gue, katanya. Gue udah tahu kok siapa yang ngirim, kata dia gitu kan. Lu bisa gak sih kalau di rumah gue, tungguin nih, nanti gue mau ngambil sesuatu gitu kan. Ya udah, gue tungguin. Maksudnya dia tuh kayak dia ngambil uang gitu. Udah dia ambil, itu kan uangnya ditaruh sama dia di tas yang dalam berangkasnya dia. Itu duitnya sobek semua. Sobek semua. Gue lihat itu duit sobek lah, kata dia. Sialan, malah sobek nih, kata dia. Gimana? Udah sini gue solasiin, gue makan pikiran gue emang duitnya sobek gitu kan. Udah sini gue solasiin. Gila lo ya, duit begini disobek, maksudnya disolasiin gitu kan. Kok aneh gitu, sampai duit tuh sobek gitu. Akhirnya udahlah, kata dia, udah deh, bodoh deh, kata dia, ayo kita harus balik lagi gitu kan. Kan aneh kan rumah gue ya. Iya. Percaya nggak bang? Itu keluar dari gerbang perumahannya dia, itu duitnya utuh. Berarti disobek di dalam rumah doang? Di dalam rumah doang. Udah setelah itu kan dia sembuh nih. Kakak sepupu gue nih sembuh nih. Baliklah kan ke rumah. Dia tahu kalau ada sesuatunya ini tuh di pohon nangka ini. Akhirnya ditebang tuh. Cuman nggak tebang semua. Kayak yang ini ditinggalin, pokoknya dibotakin lah gitu kan. Pohon nangka itu. Tapi apa sih, batang itunya masih ada masih gitu. Masih nancep ke tanah. Udahlah. Itu kan posisi gundul dong. Ya kan. Nah kan terus datang nih adik sepupu gue nih yang cowok sama istrinya kan. Nah adik sepupu gue ini kayak ngerokok dulu di depan rumah gitu. Istrinya masuk duluan. Pas dia mau masuk, dia teriak, ular tuh, ular. Kok lu pada diem? Ular dari mana? Ular itu. Sedangkan kita yang di dalam tuh ngelihat kayak apa sih, ranting pohon. Cuman yang modelannya begini loh bang. Oh, rantingnya bengkok begini. Gitu. Ya. Tapi kan ini pohon udah ditebang. Itu ranting pohon mana? Iya. Cuman belum ada yang kepikiran ke situ. Itu ada ranting pohon begini. Itu ular, kata dia gitu. Itu ranting pohon. Nah gue kan semua pada di dalam memang lihat ranting pohon ya. Itu nggak lama kemudian kayak kita kayak yang nggak sadar gitu kan, kayak nge-freeze ngeliatin itu ranting pohon kayak gini gitu kan. Terus tiba-tiba kayak sadar gitu, ular bang, itu gede banget. Ular beneran nih? Beneran. Waduh. Kayak ular sanca gitu. Iya. Gede Berdiri. banget. Berdiri. Iya, lagi berdiri. Wah. Itu gede banget ularnya. Akhirnya mau nggak mau ya, maksudnya pukul lah. Ya. Gitu kan. Akhirnya itu ular kayak yang mau, ya dibilang mati sih nggak mati, karena ularnya emang masih hidup gitu. Celeng lah. Ya celeng lah ya kan. Dimasukin tuh, dibawa pergi. Kan karena gini, biasanya ya ular itu
kalau kita matiin di tempat nggak boleh buang deket-deket karena nanti bakalan gerombolannya ada yang nyari lah gitu istilahnya gitu kan. Itu dibawa pergi jauh lah gitu kan. Setelah kejadian itu orang tuanya nih Bang datang karena kan abis keluar dari rumah sakit ya. Itu juga posisinya ada gue, ada yang lainnya di situ gitu, pada ngumpul. Assalamualaikum, gue denger suaranya Bang, gue denger. Tapi dia nggak lihat ada orang di dalam rumah. Iya, orang tuanya nih. Iya. Assalamualaikum. Dia masuk aja gitu nyelonong kayak ke kamar lihat kok nggak ada orang. Padahal itu ada gue semua. Di ruang tamu. Iya. Lah kata gue ini orang apa sih, bercanda apa gimana ya? Kan kalau orang bercanda nggak mungkin sampai pulang loh Bang. Sampai pulang. Dia masuk, lihat-lihat kamar, pulang. Pulang. Kata dia nggak ada orang. Dijemput lah sama anaknya yang lain. Mak ngapain pulang? Lah orang kagak ada orang. Ada Mak. Lah kita kan bilang Mak ngapain gitu. Nggak denger kata maknya nggak ada. Ih gila. Ya gangguannya sampai segitu parahnya gitu kan. Iya. Nah akhirnya nih si suaminya ini yang aduh gue udah capek yang kayak begini. Udah kita pindah aja ya katanya gitu. Tapi kakak sepupu gue nggak mau. Nggak mau pindah. Dan akhirnya rumahnya direnovasi, renovasi besar-besaran lah gitu, dibangun ulang gitu. Karena kan pastinya dia juga habis naik jabatan kan, ada uang juga gitu kan. Tuh kata dia sih, alhamdulillah gangguannya kayak gangguan-gangguan kecil aja gitu, kayak apa sih suara gitu, kayak benda-benda yang dimainin gitu. Itu nggak, pokoknya semenjak ular itu dibawa pergi, udah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nggak parah ya kejadiannya? Iya. Ular itu udah nggak ada. Itu kejadiannya bener-bener nggak ada sama sekali kan. Yang selain tadi gue bilang cuman benda-benda jatuh atau suara-suara kayak gitu. Dan anaknya pun tadinya sakit-sakitan gitu juga karena kejadian-kejadian kemarin. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah ngalamin apapun dan nggak pernah ada yang ganggu. Udah tumbuh sehat mereka gitu. Si suaminya ini juga kerja udah enak. Udah enak ya? Nggak ada gangguan apa-apa gitu kan. Udah tenang juga dia buat ninggalin anak istrinya di rumah. Berarti ini semenjak ular nih? Iya. Diituin. Tapi nggak ada, maksudnya dia manggil orang pinter? Enggak. Ibaratnya dibales itu enggak? Enggak. Oh enggak. Berarti saran dari orang pinter ini yang terakhir itu, yang Pak Ustadz itu? Ya kan tadi dia bilang lakukan hal-hal yang baik. Oh iya. Misalnya jangan dibales dengan yang lain gitu. Namanya orang iri kan. Ya. Kalau kita bales sama iri ya kan. Jadinya dendam. Iya. Kayak gitu nggak ada habisnya. Iya benar-benar. Berarti harus disabarin begitu. Iya. Tapi si suaminya ini negor nggak nih orangnya? Kata dia sih ditegur. Oh ditegur. Nah balasan dari orang ini? Orang itu resign. Oh resign. Dari kantornya. Iya. Mungkin udah kabur dia. Iya. Mungkin capek juga kali dia ngirim. Udah capek, duit habis ya kan. Bener-bener. Tapi dia tetap naik jabatan nih. Iya. Ibaratnya dia awal yang ngeluarin uang biar si suaminya ninggalin jabatan, tapi tetap naik jabatan juga kan. Berarti kan sama aja jatuhnya. Iya. Berarti untungnya si suaminya ini nggak ngebales ya. Kalau ngebales nggak sih, ngebales. bisa jadi kena juga deh. Iya. Cuman ya emang harus begitu sih ya, disabarin ya. Sabar. Nah tadi yang awal nih agak ini nih, apa namanya ya, agak penasaran nih. Di mana anaknya kan ulang tahun. Berarti selama dia ulang tahun itu bukan dia. Bukan dia. Tapi sempat ke foto itu. Iya sempat ke foto, tapi emang bener di foto juga. Maksudnya ada penampakan dia di fotonya? Iya. Oke. Berarti ini belum tentu bisa kita kasih ya? Iya, karena nanti ditanya dulu ya. Tanya dulu, soalnya privasi juga ya. Iya. Takutnya dari pihak keluarga sana yang nggak terima bagaimana. Kita nggak janji ya ngasih fotonya ya. Iya. Takutnya kan netizen nagih nih, mana fotonya. Tapi kalau emang ada fotonya sih, berarti setannya tuh ketangkap kamera nih. Iya, emang beneran posisinya tuh kayak anaknya. Cuman pucet mukanya. Iya. Kasian juga kejepit. Anak kelas 1 SD, masih kecil. Iya. Dan ternyata dia kejepit di kulkas. Samping kulkas. Kan panas itu. Itu katanya dia nggak bisa maju, dia nggak bisa itu, kayak ada yang nahan. Iya.
orang dia teriak, dia bilang dia teriak. Anak itu juga ngomongnya pinter gitu. Dia teriak mama itu nggak ada yang dengar. Kita semua jalan-jalan aja. Kan sebelum jalan kan emang siap-siap dulu di rumah. Iya, siap-siap. Nah, itu dia dalam pengakuan si anak ini teriak-teriak di samping kulkas. Teriak-teriak. Tapi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Gila. Sampai ditanya, adik ngapain lagian di samping kulkas itu? Nggak tahu. Aku tiba-tiba ada di samping kulkas. Iya, anak kecil juga susah bohong ya. Iya. Nggak mungkin juga ya. Dan tahu nggak sih, Mbak, sosok aslinya siapa sih ini? Entah itu sosok kuntilanak atau gundurwo atau pocong. Ya kalau buat sosok aslinya, malah nggak nyerupain, nampakin langsung. Oh. Ya pokoknya itu si ular gede itu gede banget bang ularnya. Yang ular sanca itu. Iya. Oh itu yang sebenarnya nyerang ya? Iya. Pokoknya dia itu nyerupain jelas ya itu. Iya. Ular. Berarti tadi kan ada yang bilang kalau dikirim kan banyak nih. Tapi yang satu pun nggak ada yang nampakin wujud aslinya gitu. Nggak ada. Cuman nyerupain doang. Iya selalu nyerupain. Cuman kan posisinya nyerupainnya kadang kan bebarengan dia. Iya, nyerupainnya itu frontal itu. Iya. Biasanya kan nyerupain ya ngelihat sekilas, tau-tau nggak ada biasanya. Ini iya. Sampai bukain pintu. Iya. Sampai masak tadi. Iya. Gila sih. Di luar nalar banget sih sebenarnya kayak gitu ya. Dan apalagi tadi yang abis sunat, iya. Tiba-tiba di bawah. Tiba-tiba ada di bawah, beneran. Kolong wastafel itu kan biasanya juga ada yang dihordengin, ada yang enggak ya? Iya, biasanya ada yang langsung ke iya, bawah. ada yang langsung gitu. Ini karena mungkin dia mau rumahnya terlihat rapi kan dihordengin sama dia. Iya. Tapi posisi hordengnya kebuka. Iya. Anaknya lagi ngeringkuk di situ. Nah kalau saya kira yang dikasih kayak tutup itu loh, ada pintunya. Iya enggak, ini yang hordeng model-hordeng gitu. Gila sih. Semalaman di situ dia. Iya. Padahal itu anaknya udah gede loh, 1 SMP. Iya. Harusnya mah anak segede gitu ngapain mak gue nyuruh gue tidur di sini. Katanya gini, abis dia diomelin itu katanya gara-gara berisik. Oh dia diomelin, sempet diomelin? Iya. Anaknya bilang katanya kan dia berisik tuh nangis, teriak-teriak kesakitan. Itu disuruh turun. Turun dijorokin sama emaknya ke situ, dia kayak sempet nggak sadar gitu. Ketiduran dia sih ngomongnya. Di bawah wastafel itu. Habis dijorokin ketiduran. Oh, ya. Berarti saat dia nangis tiba-tiba diem itu udah ganti orang. Udah ganti orang. Udah ganti makhluk lah, bukan orang ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang sampai nyawanya hilang lah ya. Iya, alhamdulillah. Cuma ada gitu sih. Tapi si suaminya ini maksudnya ada gejala-gejala kayak sakit apa gimana? Enggak. Cuman kayak aduh maaf. Cuman kayak linglung. Oh. Jadi bingungnya kok ada kejadian ini ya di rumah gue gitu. Iya. Kayak yang tadinya nggak biasa suka bengong. Jadi orangnya tuh biasa ngoceh gitulah, ngobrol berisik gitu. Iya. Ini diem. Semenjak kejadian itu jadi diem. Ya semacam mikirin kok kejadian begini. Iya. Sebelumnya kan nggak pernah ngalamin. Gue salah apa ya gitu kan. Renungin kesalahan nih. Tapi emang bener-bener dia nggak pernah itu kan yang udah dikesaksian suaminya, nggak pernah kayak marahin temennya. Oh enggak, kan karena posisinya pas itu masih karyawan biasa. Pas mau diangkat jabatan itu masih sama-sama dong. Iya sih. Nggak mungkin dia juga ngomelin temennya, kecuali dia emang udah atasan iya, gitu kan, ngomelin bawahan. Tapi kalau setara ya nggak mungkin juga ya. Aduh, nggak mungkin juga ya kadang-kadang. Kacau juga sih kalau begitu, dimana gara-gara iri doang lah ya. Iya. Sampai segitunya, apalagi nyelakain keluarga ini loh. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Dina. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kakak sepupu nih ya, kejadian dari kakak sepupu yang ada sebagian yang Mbak Dina juga ngalamin di rumah itu ya. Dan sebenarnya Mbak Dina ini diceritain lengkap sama dia ya. Iya. Dan udah ada persetujuan juga dari kakak sepupunya ya. Iya. Cuman untuk masalah foto nih kita belum bisa janji ya Mbak. Iya. Tunggu aja deh. Kalau misalnya diizinin ya kita tampilin. Tapi mukanya kita blur juga boleh. Nanti saya kasih tahu nih foto anaknya yang bukan anaknya. Oke Mbak, thank you nih Mbak. Oke. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih. Dan thank you juga nih buat Sobat Tengah Malam yang udah nonton dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata gue Putro pamit undur diri. Mbak Dina juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.